Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farijal, kelas 1 AP2 NIM 404001152. Saya mau membahas tentang Khulafaur Rasyidin, masa kepemimpinan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 2 Rabiul Awal 11 Hijriah tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya kekhalifahan. Sekelompok orang berpendapat bahwa Abu Bakar lebih berhak atas kekhalifahan karena Rasulullah meridhainya dalam soal-soal agama, salah satunya dengan mengimami salat berjamaah selama beliau sakit. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniaan, yakni kekhalifahan. Kelompok yang lain berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahan adalah Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abi Thalib. Selain itu, masih ada sekelompok lain yang berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifahan adalah salah seorang kaum Quraisy yang termasuk dalam kaum Muhajirin golongan pertama. Kelompok lainnya berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifahan yaitu kaum Ansar. Ada 3 golongan yang bersaing keras terhadap perebutan kepemimpinan ini, yaitu Ansar, Muhajirin, dan keluarga Hashim. Dalam pertemuan di balai pertemuan Bani Saidah di Madinah, kaum Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka Khazraj, sebagai pemimpin umat, sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan Nabi. Di pihak lain, terdapat sekelompok orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib karena Nabi telah merujuk secara terang-terangan sebagai penggantinya. Di samping Ali merupakan menantu dan kerabat Nabi, masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Namun berkat tindakan tegas dari 3 orang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan dengan melakukan semacam kudeta terhadap kelompok, memaksa Abu Bakar sendiri sebagai deputi Nabi, besar kemungkinan tanpa intervensi mereka persatuan umat yang menjadi modal utama bagi hari depan komunitas muslim yang masih muda itu berada dalam tanda tanya besar. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, terpilih Abu Bakar. Ia adalah orang Quraisy yang merupakan pilihan ideal karena sejak pertama menjadi pendamping Nabi, ia sahabat yang paling memahami risalah Muhammad. Bahkan ia merupakan kelompok as-sabiqun al-awwalun yang memperoleh gelar Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Dia memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Terpilihnya Abu Bakar dalam membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi. Dia menyadari bahwa kekuatan kepemimpinannya bertumpu pada komunitas yang bersatu ini. Yang pertama kali menjadi perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usama. Hal tersebut dilakukan untuk membalas pembunuhan ayahnya Sa'ad dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu'tah. Sebagian sahabat menetap kersa rencana ini, tetapi khalifah tidak peduli. Katanya ekspedisi itu sukses dan membawa pengaruh positif bagi umat Islam, khususnya di dalam
membangkitkan kepercayaan diri mereka yang nyaris pudar. Hal menarik dari Abu Bakar bahwa pidato inaugurasi yang diucapkan sehari setelah pengangkatannya menegaskan totalitas kepribadian dan komitmen Abu Bakar terhadap nilai-nilai Islam dan strategi meraih keberhasilan tertinggi bagi umat sepeninggal Rasulullah. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka kalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah, ikutlah aku. Tapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah orang yang kamu anggap kuat. Aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya, sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun bila mana aku tiada mematuhi Allah dan Rasulnya, kamu tidak perlu mematuhiku, kata Abu Bakar dalam pidato inaugurasinya. Kebijakan Abu Bakar selama memimpin yaitu pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usama ke Romawi, memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Irak, memerangi nabi palsu, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum dipegang langsung oleh Khalifah. Beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 5 bulan 11 hari karena sakit, dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.